Halo guys, nama saya Wimar Karel, NIM 23602118. Simak video saya. Kasus Baik Nuril. Kasus Baik Nuril berawal dari ketika ia sebagai pegawai honorer di SMA Negeri 7 Mataram menerima telepon berisi percakapan bernuansa seksual dari atasannya, Muslim. Nuril merekam percakapan tersebut bukan untuk disebarkan, melainkan untuk membela diri dari fitnah. Namun rekaman tersebut kemudian disebar oleh pihak ketiga. Baik Nuril tetap dianggap bertanggung jawab dan dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Penyebab kasus ini terungkap bukan karena inisiatif Baik Nuril untuk menyebarkan rekaman, melainkan karena rekaman percakapan telepon bernuansa asusila tersebut tersebar ke pihak lain. Awalnya, Baik Nuril merekam percakapan atasannya sebagai bukti untuk melindungi diri dari tuduhan dan pelecehan verbal yang ia alami. Rekaman itu kemudian ditunjukkan kepada rekan kerjanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Selanjutnya, rekaman tersebut disalin dan disebar luaskan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan Baik Nuril, sehingga sampai ke lingkungan sekolah dan diketahui publik. Akibat pencebaran inilah pihak yang merasa dirugikan melaporkan Baik Nuril ke aparat penegak hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dengan demikian, penyebab utama kasus ini terungkap adalah beredarnya rekaman percakapan pribadi ke publik yang memicu laporan pidana meskipun Baik Nuril tidak memiliki niat maupun perbuatan langsung untuk mendistribusikan rekaman tersebut. Dalam kasus Baik Nuril menunjukkan perbedaan penafsiran hukum antara lembaga peradilan Pengadilan Negeri Mataram melalui putusan nomor 265-Pit-2017-PN MTR membebaskan Baik Nuril karena dinilai tidak terbukti menyebarkan rekaman dan tidak memiliki niat mencemarkan nama baik, sehingga unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak terpenuhi dan Baik Nuril diposisikan sebagai korban. Namun Mahkamah Agung dalam putusan nomor 574K-Pit-2018 menyatakan Baik Nuril bersalah dengan pertimbangan bahwa rekaman berasal dan berada dalam penguasaannya, sehingga unsur pasal dianggap terpenuhi. Dalam kasus Baik Nuril terletak pada penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang dinilai multi tafsir dalam berpotensi menimbulkan kriminalisasi. Persoalan utamanya adalah apakah seorang dapat dipidana atas pencemaran nama baik melalui media elektronik ketika ia tidak melakukan perbuatan menyebarkan konten, melainkan hanya merekam percakapan untuk kepentingan pembelaan diri. Kasus ini juga menimbulkan isu kriminalisasi korban pelecehan karena Baik Nuril yang mengalami pelecehan verbal justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Kasus Baik Nuril berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur pencemaran nama baik sebagai rujukan utama penafsiran unsur delik. Dalam konteks peradilan, perkara ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Namun dalam praktiknya penerapan Undang-Undang ITE pada kasus ini dinilai lebih menekankan aspek formal daripada perlindungan verbal terhadap korban. Dalam kasus Baik Nuril berkaitan dengan asas legalitas dan kepastian hukum karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dinilai multi tafsir dan tidak dirumuskan secara jelas. Kasus ini juga menyentuh prinsip keadilan substantif di mana penegak hukum seharusnya mempertimbangkan konteks bahwa Baik Nuril adalah korban pelecehan. Selain itu, berlaku prinsip ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir, prinsip non-viktimisasi korban agar korban tidak dikriminalisasi, serta prinsip equality before the law yang menuntut perlindungan hukum yang adil bagi setiap orang.
Dalam kasus baik Nuril adalah perbaikan dan penafsiran ulang penerapan Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 3 agar tidak multitafsir dan tidak digunakan untuk mengkriminalisasi korban. Penyelesaian perkara pencemaran nama baik seharusnya lebih mengutamakan pendekatan restoratif justice daripada pemidanaan. Selain itu diperlukan perlindungan hukum bagi korban atau pelapor pelecehan termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi korban yang menyimpan atau menggunakan bukti untuk pembelaan diri, harmonisasi putusan pengadilan dan pedoman. Penafsiran bagi hakim juga diperlukan agar menegakkan hukum lebih adil dan berorientasi pada keadilan substantif. Sekian presentasi saya Bima Karel, saya pamit. Kubur sudah masa lalu yang berlalu, coba